dan Maha mengetahui. Satu. Kalau 10 berarti dalam 10 ayat dia baca. Masya Allah. Sodiana. Permen yang bunder-bunder itu memang pakai permen balik. Ya balik. Selalu pandang atas. Senyum senang. Senang. Anak kecil tadi nggak senang duit. Anak nggak ngerti duit, senangannya permen. Bah, ada permen lagi, bah. Minta permen, bah. Gitu. Ya, mulai besok mudah-mudahan beli permen ke sekolahan, taman kanak-kanak. Pasti kamu dicurigai, jangan-jangan ini menculik anak saya. Anak ngerayu pakai permen. Nah, disitulah letak daripada surga-surga yang mengalir. Andai kata pada hari itu mati, maka Allah masukkan dia dalam surga bersama dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini memang pekerjaan ini jangan sekali-kali tidak mengetahui, meremehkan kalau itu sangat berarti. Banyak orang menganggap itu tidak berarti, tapi padahal itu sangat besar artinya. Banyak orang menganggap itu sangat berarti, tetapi justru tidak berarti bagi Allah. Contohnya, dari subuh sampai maghrib, maghrib sampai isya, tapi nggak sedekah. Tinggi mana? Sholat 1 hari 1 malam dengan memberi makan 1 piring, kedudukannya lebih dicintai Allah kasih makan 1 piring daripada sholat 1 malam. Milih yang mana? Milih yang mana? Milih dua-duanya, ya sholat banyak ya sedekah, begitu. Nanti nggak mau sembahyang sedekah ya. Tiap waktu, tiap ingat langsung, bukan nilai angka besarnya tapi keinginannya, ada kemauan dan niatnya, itu yang paling penting. Bukan uangnya banyak, bukan sedekahnya banyak, bukan hartanya banyak. Ingat atau tidak, rezeki itu dari Allah. Nah, begitu ya. Nunggu kaya nggak bakal. Belum menjadi orang kaya, latihan jadi orang kaya. Belajar dulu. Nggak ada orang mau kaya itu nggak latihan dulu. Latihan dulu, tinju aja latihan, bola latihan ya. Semua pakai latihan. Ngerti? Ini sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu mau makan daging rendang onta, Nabi ada di Medina, mau makan di mulutnya langsung, hai Abu Bakar, ngomong sendiri, betapa memalukan diri. Kok orang yang tidak punya malu. Bahkan kamu masuk surga karena Nabi Muhammad SAW. Sekarang kondisinya Nabi Medina ini makan apa? Bergulat, berjuang, bahkan tidak sempat tidur, sedangkan kamu makan dengan rendang. Apakah kamu tidak malu minta surga sama Allah, sedangkan yang menjamin surga adalah Nabi Muhammad SAW? Gak jadi. Lapar, langsung naik onta, Sayyidina Bakar berangkat ke Madinah, masukkan di ransel, di karung apa kain, berangkat dari Mekah ke Madinah 3 bulan perjalanan, bukan 1 hari.
cuman minum air zam-zam sampai 3 bulan yang bakar, baru menemui Rasulullah, dendengnya sudah melintir. Rasulullah tersenyum. Inilah yang mendapatkan pangkat jabatan as-siddiq, jujur terhadap Allah dan Rasulnya. Maka mau makan itu tidak makan langsung. Bagaimana ya Rasulullah, kami mau makan, sedangkan engkau terlalu mendoakan siang malam kepada kami agar kami diampuni dosa-dosa kami, agar kami masuk surga, sedangkan kami tidak bersyukur. Jadikanlah kami hamba yang bersyukur, biar aku mati di tengah jalan, agar niatku sodako ini untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu iris dendeng dibawa dari Mekah sampai Madinah 3 bulan. Langsung Rasulullah meneteskan air mata. Tidak ada satu iman yang paling berat dari iman para Amirul Mukminin, para sahabat, walaupun ditimbang imannya seluruh manusia yang beriman seluruh dunia ini, tidak akan memadai dengan satu orang imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena keyakinannya, kemantapannya atas janji Allah dan Rasulnya. Itulah yang disebut dalam memasuki surga-surga itu, karena benar-benar memikirkan hari akhirat. Bahkan Allah Ta'ala menjamin semuanya, anak cucunya dari 4 turun ke atas, 4 turun ke bawah. Contohnya nggak usah repot-repot. Kalau cucunya kaya, gambarannya kakeknya punya utang 100 juta, turun yang kelima punya tunggakan 100 juta, tapi cucunya miliarder. Kira-kira lunas apa enggak? Dibayar, uangnya triliunan. Kakeknya punya utang 100 juta, 100 juta kecil itu. Keturunan lagi punya 100 juta, bayar saja. Itu karena ilmu dan amalannya sudah tidak terhitung lagi nilainya, pahalanya, baru bisa memberikan rahmat kepada orang lain. Begitu. Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi orang sabar, sholat sabar, ya. Ada orang sholat, ada orang berzikir. Saya baca selawat narja ini berapa kali? 4.444 kali seminggu. Apakah cuman seminggu saja bacanya, sesudah itu nggak baca lagi? Ngerti? Saya jawab, mending sekarang saja kamu nggak baca daripada nanti kamu baca nggak baca lagi. Jadi kalau membaca amalan itu tidak pernah putus-putusnya, sehingga mendapatkan satu karunia Allah Ta'ala. Jadi amalan itu tidak ada batasnya. Walaupun hajatnya sudah dikabulkan, maka mencari pilihan menambah kebaikannya sampai betul-betul bacaan itu apa, ya. Itulah orang yang mendapatkan selamat. Assalamualaikum. Nah, coba kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Sampai siapa yang sabar pasti mendapatkan tempat kemuliaan. Sabar dalam penderitaan, sabar dalam ujian, sabar dalam kemiskinan, sabar dalam takdirnya, sabar dalam ketaatannya, sabar untuk tidak berbuat maksiat. Sabar itu banyak. Pokoknya sabar terus sampai hayat dikandung badan. Jadi sabar itu bukan karena ngaji sabar, nanti kalau nggak ngaji nggak sabar, begitu.
Menuntut ilmu harus sabar. Ini enggak 3 bulan pengen jadi wali Allah ya, wali hitam aja susah, jadi wali Allah 3 bulan minimal itu 20 tahun ngaji, itu minimal 20 tahun. Nah, baru takwa kepada Allah. Kalau masih 3 tahun belajar ngaji, 5 tahun apalagi ngantuan, itu bisa 400 tahun baru mengenal ilmu, baru 400 tahun baru kenal Allah. Gak usah dikenalkan, kenal sendiri nanti di kuburan soalnya ya. Jadi satu riwayat bagaimana Luqman Hakim berwasiat kepada anaknya. Luqman Hakim ini Nabi, Luqman Hakim ini Nabi, zaman Nabi Bani Israel. Maka surat Luqman, begitu kekayaannya nulis surat wasiat. Luqman Hakim nulis surat wasiat, meninggal tulis, dimasukkan dengan peti emas permata. Ada petinya ini dari emas, mata jamrut merah, kunci. Nanti kalau saya meninggal, anakku serahkan peti ini. Begitu meninggal, abahnya melihat, senang melihat petinya saja emas permata. Wah, ini paling enggak isinya gudang-gudang, kunci-kunci gudang istana. Ayah, begitu dibuka, cuman 1 lembar kertas. Dilihat, duit tidak ada, berlian tidak ada, mas kertas. Ya Allah, mimpi apa kata anaknya? Di situ ditulis, wahai anakku, aku tidak meninggalkan harta sama sekali, kecuali semua kami serahkan sama yayasan. Bahkan rumah yang kau tempati sekarang itu sudah ditempati orang lain. Engkau hanya dikasih waktu dalam berapa minggu saja harus meninggalkan rumah. Ada orang tua jahat begini kira-kira. Semua onta, ternak tidak ada sama sekali. Cuman aku berwasiat kepada, pertama, tuntutlah ilmu. Dan carilah seorang mursyid ulama yang memiliki ciri-ciri di bawah ini. 1, kurang tidurnya, sedikit tidurnya, setengah jam, itu pun tidur ayam. Pertama. Yang kedua, sedikit makannya. Nah. Yang ketiga, banyak ibadahnya. Yang keempat, dia menolak dunia, zuhud. Apabila engkau mendapatkan ciri-ciri ulama atau guru seperti ini, sampai mati jangan kau lepaskan. Duduklah kamu bersimpuh kedua lututnya agar kau mendapatkan ilmu hikmahnya, dan engkau akan mendapatkan kekayaan melebihi dari kekayaan bapakmu. Nangis, gak punya rumah. Rumah sudah digadekno, tapi bukan digadekno sitabang, bukan. Lepas semua kerjaan, lepas harta, lepas semua, lepas, keluar mengembara. Akhirnya menemukan guru-guru yang mempunyai ciri khas seperti itu,
dalam satu sejarah riwayat, kekayaan bapaknya yang telah lenyap di tangannya melebihi lagi putranya 10 kali lipat kekayaan dirinya daripada bapaknya, karena ilmunya. Maka dengan demikian riwayat-riwayat itu yang jelas bahwa ilmu itu mengetahui sholat dengan ilmunya, memberi sedekah dengan ilmunya, bahkan ilmu itu mengangkat derajat dari seseorang yang dari budak menjadi berkuasa di atas raja-raja. Masya Allah, ilmu itu memberi kedudukan di atas raja-raja. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu itu agar mendapatkan kemuliaan di sisi Allah yang semuanya diraih dunia akhirat. Sudah waktunya? Ngerti? Waktunya belajar. Nah, jadi kalau kita perhatikan seperti sahabat Ammar bin As, asalnya tukang gembala, ini pemerah sapi, pemerah susu sapi, kambing, ngelembur malam siang malam, bahkan sakit-sakitan sembahyang gak karu-karuan. Teman yang ngajak, mari kita ke Madinah untuk mendatangi Rasulullah SAW, kita belajar sama Rasulullah. Kata Ammar bin As, bagaimana kalau aku tinggalkan kerjaan ini, pasti aku dipecat. Saya tidak berani, bahkan upahnya nggak cukup, nyekolahkan anaknya nggak cukup, belikan baju nggak cukup, ngelembur nggak cukup, juga nggak kaya. Ammar bin As setiap tamannya datang, tadi ngaji apa sama Rasulullah, begini, hadisnya begini, saya terus disampaikan. Lama-lama berpikir dapat hidayah dari Allah. Akhirnya kuat, diputuskan sama Ammar bin As. Hai kambing, hai sapi, kau tidak bisa menjamin aku surga, bahkan aku masuk neraka sembayangku bolong-bolong dan kodok. Bodoh lagi, bahlul, utang banyak. Mulai ini selamat tinggal kambing, aku akan lari dari engkau untuk ikut Nabi Muhammad SAW. Akhirnya hijrah menjadi abdi Nabi Muhammad SAW. Setiap hari rajin menghafalkan hadis 1, ayat 1, doa 1. Akhirnya Nabi senang kepada Ammar bin As. Suatu saat Raja Syam mengundang Nabi Muhammad SAW untuk peresmian putrinya nikah. Akhirnya Nabi senang sama Ammar bin As. Ammar bin As, sekarang aku wakilkan kepada kamu, berangkatlah kamu ke negara Syam, di raja ini, sampaikan salam. Teko gembala sapi, gembala kambing, langsung pakai imamah gamis, naik onta. Begitu mau datang ini utusan Nabi Muhammad SAW, semuanya menunggu berbaris. Rakyatnya, menterinya, semua cium tangan pada Ammar bin As yang bekas susu sapi. Menghargai Nabi SAW, semuanya, bahkan dalam hatinya, sampai mati pun kalau aku ikut dengan sapi dan pera itu kerja, tidak bakal aku mulia seperti ini. Karena berkat satu hadis, berkat satu ayat, sehingga aku dimuliakan.